kali ini kita akan membahas tentang pecahan, dimana pecahan sebelumnya kalian sudah belajar ketika kalian masih di SD. Nah, di sini kita akan belajar tentang pecahan itu lebih lanjut. Nah, dimana pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dimana A itu disebut sebagai pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Nah, sekarang di sini ada beberapa gambar yang sudah dibagi-bagi atau dipotong-potong. Nah, sekarang kita akan membuat nama-nama dari pecahan-pecahan berikut. Nah, yang pertama ini ada yang diarsir warna hijau. Untuk yang diarsir itu sebagai pembilang dan banyaknya bagian itu adalah penyebut. Maka di sini pecahan yang pertama bisa kita tulis itu karena yang diwarnai ada 1, maka pembilangnya 1 per banyaknya kotak per 4. Maka untuk gambar yang pertama pecahannya 1 per 4. Nah, untuk yang kedua ini yang diarsir ada 2, berarti 2 per 4. Untuk gambar yang kedua pecahannya 2 per 4. Nah, untuk yang ketiga yang diarsir atau yang diwarnai ungu itu ada 3, maka per banyaknya kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka pecahan untuk gambar yang ketiga adalah 3 per 6. Dan yang terakhir yang warna hijau 1, 2, 3, 4. Maka pembilangnya 4 per banyaknya kotak itu ada 6. Maka untuk gambar yang keempat pecahannya 4 per 6. Nah, sekarang yang pertama pecahan senilai. Ini bisa kita lihat dulu pecahannya. Ini yang bagiannya setengah semua. Bersama ya arsirannya. Cuman pecahannya atau bagian yang dibagi itu berbeda-beda. Yang pertama ini pecahannya 1/2. Yang kedua 1, 2, berarti pembilangnya 2 per 4. Dan yang ketiga kita hitung ya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 per 8. Dan yang terakhir itu adalah 1, 2, 3. Maka 3 per 6. Nah, dari gambar 1, gambar 2, 3, dan 4 ini merupakan pecahan senilai ya, karena bagian yang diarsir itu adalah sama. Maka 1/2 sama dengan 2 per 4 sama dengan 4 per 8 sama dengan 3 per 6. Maka disebut pecahan ini ekuivalen atau senilai. Ketikkan contoh, apakah pecahan 2 per 4 senilai dengan 3 per 4? Jadi 2 per 4 dengan 3 per 6. Nah, maka di sini kita kalikan silang. 2 kali 6 sama dengan 12. Kemudian 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, yang ini hasilnya 12 dan 11. Kanan juga sama dengan 12. Maka 2 per 4 itu sama dengan 3 per 6. Atau yang kedua yaitu tentukan pecahan yang senilai dengan 2 per 3. Untuk mencari pecahan yang senilai dengan 2 per 3 kita bisa mengalihkan pecahan 2 per 3. Bisa dikali, bisa dibagi, tapi karena di sini pecahan 2 per 3 itu sudah yang paling sederhana, maka di sini hanya bisa kita kalikan saja. Jadi 2 per 3 sama-sama dikali 2. Pengalinya itu boleh sembarang bilangan bulat ya.
dengan catatan pengalinya harus sama. Jika kita ambil pengalinya 2, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Maka 2 kali 2 4, 3 kali 2 6. Maka 2/3 sama dengan 4/6. Soal yang ketiga, tentukan pecahan yang senilai dengan 3/9. 3/9. Ini yang pertama, dengan cara kita cari bilangan senilainya dengan cara membagi, ya. 3/9 sama-sama kita bagi 3, hasilnya 1/3. Kemudian cara yang kedua, 3/9 sama dengan 3/9, ini sama-sama kita kali 3. Semuanya terserah ya, boleh sembarang bilangan bulat. 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Maka dari sini kita simpulkan bahwa 3/9 sama dengan 1/3 sama dengan 9/27. Sekarang kita akan membahas tentang membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, di sini kita menggunakan lambang lebih dari, kurang dari, atau lambang sama dengan. Nah, coba perhatikan contoh. Berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan, ya. Coba perhatikan soal yang A. Sini penyebutnya sudah sama. Maka jika penyebutnya sudah sama, berarti yang kita bandingkan adalah angka di atasnya atau pembilangnya, 3 dan 2. Maka 3 lebih besar dari 2. Maka pecahan 3/4 lebih dari 2/4. Soal yang kedua, 3/7 dengan 1/2. Ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, ya. 3/7. Kita ulang soalnya. Nah, KPK dari 7 dan 2 itu adalah atau sama dengan 14. Maka 14/14. Nah, 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 14 dibagi 2 sama dengan 7. 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, berarti angka yang di atasnya yang kita bandingkan. Maka 6 kurang dari 7, otomatis 6/14 kurang dari 7/14. Nah, sekarang cara yang kedua, 3/7 1/2. Nah, maka di sini kita kasih silang ya. 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Kemudian 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, sekarang kita bandingkan angka yang di atasnya. Nah, 6 dan 7. 6 berarti kurang dari 7. Maka kesimpulannya 3/7 kurang dari 1/2. Nah, sekarang kita lanjut untuk soal yang kedua. Tentukan bilangan pecahan yang lebih kecil antara 3/4 dan 2/3. Nah, kita gunakan cara kedua aja ya. 3/4 2/3.
maka kita garis silang. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. Maka 9 lebih dari 8. Otomatis 3/4 lebih besar dari 2/3. Bilangnya di soal di sini kan disuruh tentukan bilangan pecahan yang lebih kecil. Jadi bilangan yang kecil yang lebih kecil adalah, nah terbacakan ya, berarti 2/3. Nah, untuk soal yang ketiga, kita lanjut soal yang ketiga. Tentukan manakah bilangan yang lebih besar antara 2013/2014 dan 2015/2016. Nah, kalau misalnya kita gunakan cara yang pertama, yaitu menyamakan KPK, terlalu besar ya angkanya. Kemudian jika kita menggunakan cara yang kedua, juga hasil perkaliannya itu terlalu besar, maka di sini kita gunakan pola. Nah, coba kalian perhatikan bilangan yang tersusun. Ini bilangannya berurutan 2013, 2014, 2015, 2016. Nah, sekarang kita coba dengan pola yang pertama. Dari angka yang sederhana aja ya. Misalnya 1/2, 1/2 berarti 3/4. Nah, sekarang kita tentukan yang manakah bilangan yang terbesar. 2 dikali 1 dikali 4 itu sama dengan 4. Kemudian 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Maka otomatis 4 kurang dari 6. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ambil lagi bilangannya 3/4, 5/6. Ingat berurutan ya, 3, 4, 5, 6. 3 dikali 6 18. 4 dikali 5 20. Nah, maka dari sini 18 kurang dari 20. Nah, kita coba lagi yang ketiga. Bilangannya kita ambil 2/3, 4/5. Maka 2 kali 5 10, 3 kali 4 12. Maka 10 kurang dari 12. Nah, dari pola pertama, kedua, dan ketiga, maka dapat kita simpulkan 2013/2014 dan 2015/2016 itu berarti lambangnya kurang dari. Nah, yang disoalkan ditanya bilangan yang lebih besar. Maka bilangan yang lebih besar adalah itu sama dengan 2015/2016. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengurutkan pecahan. Ya. Contoh, tentukan urutan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Penyelesaiannya. Pertama, kita tulis ulang soalnya.
Sekarang tentukan KPK dari 2, 10, 4, dan 5. Nah, dari sini KPK-nya bisa kita ambil, yaitu 20. Maka penyebutnya itu sama dengan 20. 20 dibagi 2 itu sama dengan 10. 10 dikali 1 sama dengan 10. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, maka bisa kita lihat di sini disuruh urutkan dari yang terbesar. Maka kita lihat pembilangnya yang terbesar. Maka urutan pertama 16 per 20, 15 per 20, 10 per 20, dan 4 per 20. Nah, maka urutan pecahan dari yang terbesar adalah 4 per 5, 3 per 4, 1 per 2, dan 2 per 10. Nah, sampai di sini penjelasan tentang pecahan yang untuk pertemuan kali ini. Itu tadi kita udah menyatakan pecahan senilai, membandingkan dua pecahan, dan mengurutkan pecahan.